menyampaikan tata tertib selama pelaksanaan acara hari ini. Untuk peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A, sekali lagi melalui kolom Q&A bukan kolom chat, dengan menyebutkan terlebih dahulu nama dan asal instansi sebelum menuliskan pertanyaannya. Kami menghimbau peserta untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan webinar. Selamat bergabung, selamat mengikuti acara hari ini. Indonesia membutuhkan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan terpercaya di tengah dinamika perekonomian global dan akselerasi digitalisasi sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan hadir sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan di sektor jasa keuangan. Ini melalui Undang-Undang P2SK, mandat OJK diperluas dan diperkuat dengan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai sektor. Melalui pengawasan yang terintegrasi dan adaptif, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendorong terciptanya sektor jasa keuangan yang berkelanjutan, inklusif, dan kontributif. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner yang bekerja secara kolektif dan kolegial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. OJK hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui jaringan kantor OJK daerah di seluruh Indonesia. Kehadiran OJK di daerah memperkuat literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pengembangan ekonomi regional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Untuk mendukung pelaksanaan tugas berjalan secara optimal, OJK menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas. OJK Institute berperan sebagai Center of Excellence dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensi SDM OJK serta SDM di sektor jasa keuangan. OJK Institute menjalankan peran strategis tersebut melalui 3 pilar utama: pengembangan kompetensi SDM, riset, dan liaison officer. Program pengembangan SDM OJK Institute mencakup pengembangan kapasitas internal bagi insan OJK, serta pengembangan eksternal bagi SDM sektor jasa keuangan. Pengembangan SDM internal OJK dirancang secara terstruktur melalui 6 program utama, yaitu program pengenalan calon pegawai, program peningkatan kompetensi, program pendidikan formal, program bimbingan, program penugasan, dan program pengembangan kepemimpinan. Selain mengelola pengembangan SDM di internal OJK, OJK Institute juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor jasa keuangan melalui beberapa program, yaitu menyusun dan mengembangkan standar kompetensi, penata laksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan, dan pelaksanaan webinar dan workshop. Untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK, OJK Institute menyelenggarakan riset yang responsif dan berwawasan ke depan. OJK Institute juga memiliki fungsi liaison officer dalam bentuk program praktik kerja lapangan atau magang, visit OJK, dan penelitian mahasiswa untuk memperluas pemahaman, pengalaman, dan kontribusi nyata di sektor jasa keuangan. Seluruh program OJK Institute didukung oleh sistem pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi untuk memastikan pengembangan kompetensi, pelaksanaan riset, dan diseminasi pengetahuan berjalan secara efektif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui seluruh program tersebut, OJK Institute berperan sebagai pusat pengembangan kapasitas dan pengetahuan yang mendukung inovasi dan profesionalisme sektor jasa keuangan. Dengan komitmen terhadap kualitas dan aksesibilitas, OJK Institute terus menghadirkan pembelajaran, riset, dan kolaborasi yang relevan dan berbasis kebutuhan industri, sehingga menjadi wujud nyata kontribusi dalam penguatan kinerja sektor keuangan nasional. OJK Institute, Center of Excellence.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan rahayu. Yang terhormat Kepala OJK Institut Ibu Kristiantri Puji Rahayu, yang kami hormati Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK Bapak Sumarjono, PLT Direktur Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia Bapak Marihot H. Tambunan, Kepala Departemen Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Bapak Aldi Rinaldi, Kepala Direktorat Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia dan Program Eksternal OJK Bapak Yogi Nursetyo, pejabat dan pegawai OJK, pelaku usaha di industri jasa keuangan, akademisi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam webinar Perlindungan Kesehatan dan Ketahanan Finansial, Peran Asuransi dalam Menghadapi Resiko Masa Depan. Hari ini Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Karena tercatat ada 4.306 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta webinar. Luar biasa, dan ini mayoritas berasal dari sektor IKNB 39,82%, perbankan 26,52%, sektor lain 11,75%, internal OJK 8,59%, akademisi 6,29%, pasar modal 5,57%, dan Kementerian Lembaga Negara 1,42%. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan di hari ini. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan sampaikan rangkaian acara hari ini yang diantara lain meliputi pembukaan, sambutan oleh Kepala OJK Institut, pemaparan materi oleh narasumber, tanya jawab, dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala OJK Institut kepada Ibu Kristianti Puji Rahayu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Betapa indahnya Indonesia. Yang saya hormati para pimpinan kementerian dan lembaga, para pelaku usaha industri jasa keuangan, narasumber webinar pada hari ini, kolega sekaligus sahabat saya, Bapak Sumarjono, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, Bapak Marihot Tambunan, PLT Direktur Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, ada Bapak Aldi Rinaldi, Kepala Departemen Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan sekaligus moderator yang akan memandu webinar ini, Ibu Maria Lizia Hasni, para pejabat dan pegawai di lingkungan OJK, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali kegiatan webinar pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar Perlindungan Kesehatan, Ketahanan Finansial, Peran Asuransi dalam Menghadapi Risiko Masa Depan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kesehatan merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung kualitas hidup, produktivitas kerja, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Individu dan keluarga yang sehat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk beraktivitas, berkarya, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya menjaga kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan akses kesehatan yang memadai.
Di sisi lain, perkembangan kondisi kesehatan masyarakat saat ini menghadirkan berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan gaya hidup, munculnya risiko kesehatan baru, serta tren kenaikan biaya pelayanan dan pengobatan yang menjadi faktor yang perlu kita antisipasi bersama. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi keluarga apabila terjadi risiko kesehatan yang tidak terduga. Dalam banyak kasus, biaya pengobatan yang tinggi dapat mengganggu perencanaan keuangan keluarga, mengurangi ketahanan ekonomi rumah tangga, bahkan berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengelolaan risiko kesehatan tidak lagi cukup dilakukan hanya melalui upaya pencegahan dan pola hidup yang sehat, tetapi juga memerlukan kesiapan finansial yang memadai. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai instrumen perlindungan yang dapat membantu mengurangi dampak ekonomi akibat risiko kesehatan, sehingga kesejahteraan keluarga dapat tetap terjaga ketika menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Di tengah meningkatnya risiko kesehatan dan biaya pengobatan, asuransi kesehatan memiliki peran yang semakin penting sebagai instrumen perlindungan keuangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan Universal Health Coverage tahun 2025 menyampaikan bahwa sekitar 26,6% masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan pembiayaan akibat pengeluaran kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kesehatan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kondisi keuangannya. Selain itu, di sisi lain, tingkat literasi dan inklusi sektor perasuransian di Indonesia juga masih memerlukan perhatian. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang dilakukan oleh OJK bersama BPS, indeks literasi sektor perasuransian tercatat sebesar 45,45%. Sementara indeks inklusi asuransi mencapai 28,50%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi dan pemanfaatannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan sinergi antara regulator, industri asuransi, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta penguatan tata kelola dan pengawasan. Sementara pelaku industri berperan dalam menghadirkan inovasi produk, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan edukasi masyarakat guna memperluas akses terhadap perlindungan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia, melihat pentingnya peran asuransi dalam mendukung perlindungan kesehatan dan ketahanan finansial masyarakat, OJK Institute menyelenggarakan webinar bertajuk Perlindungan Kesehatan dan Ketahanan Finansial, Peran Asuransi dalam Menghadapi Risiko Masa Depan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai arah kebijakan regulator, tantangan dan strategi industri asuransi kesehatan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem asuransi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Webinar ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Bapak Sumarjono, yang membahas arah kebijakan dan penguatan industri asuransi kesehatan. Bapak Marihat Tambunan, yang memaparkan strategi industri dalam menyediakan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, serta Bapak Aldi Rinaldi yang membahas penguatan ekosistem industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan. Melalui webinar ini, kami berharap dapat tercipta ruang diskusi yang konstruktif dan produktif untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kesehatan dan ketahanan finansial masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri asuransi yang semakin sehat, terpercaya,
inovatif, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber, moderator, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan webinar ini. Khususnya rekan-rekan OJKI atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mempersiapkan kegiatan ini. Selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta menjadi momentum untuk mendorong pengembangan industri asuransi yang semakin inklusif, mendukung perlindungan kesehatan, serta ketahanan finansial masyarakat Indonesia di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Kristrianti Puji Rahayu atas sambutan serta semangat yang telah disampaikan, yang juga tadi sudah menambah wawasan kita untuk materi yang akan disampaikan di pagi hari ini. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan narasumber, kami ingin menginformasikan bahwa peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom Q&A pada Zoom-nya masing-masing dengan menyebutkan terlebih dahulu nama dan asal instansi sebelum menuliskan pertanyaannya. Dan pada akhir sesi, panitia akan membagikan link materi dan feedback form yang dapat diisi hingga hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kehadiran. Bapak Ibu peserta webinar, sertifikat webinar hanya akan diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengikuti kegiatan webinar secara penuh. 2. Mengisi feedback dan post-test dengan nilai minimal 60. 3. Nama yang ditulis harus sesuai dengan nama Bapak Ibu saat registrasi webinar. Kami mohon perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu untuk memperhatikan ketentuan di atas. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan memperoleh sertifikat webinar dari OJK Institute. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan narasumber yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Saya akan bacakan biografi singkatnya terlebih dahulu. Beliau adalah berkarir di Kementerian Keuangan di tahun 93 sampai 2013. Kemudian menjabat sebagai Direktur Pengawasan Khusus dan Penyidikan IKN BOJK. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Direktur Statistik dan Informasi IKN BOJK. Dan juga sebagai Direktur Pengawasan Khusus IKN BOJK. Kemudian Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah. Dan beliau itu merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan pendidikannya di Oregon State University, Amerika Serikat. Dan saat ini beliau merupakan Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Sumarjono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Puji, OJK Institute atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi mengenai arah kebijakan penguatan industri asuransi kesehatan di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, hampir semua orang punya pengalaman. Ada yang rutin berolahraga, ada yang rutin medical check up, dan ada juga yang rutin bilang, besok saya mulai hidup sehat. Mudah-mudahan yang terakhir ini semakin sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa pembahasan mengenai asuransi kesehatan bukan semata-mata soal polis ataupun klaim, tetapi mengenai bagaimana kita menjaga keberlanjutan sistem kesehatan nasional kita. Karena pada akhirnya industri asuransi yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang terlindungi, rumah sakit yang bertumbuh, dan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Kalau kita melihat perjalanan hidup manusia, menarik sekali bahwa kebutuhan kita memang berubah. Saat kita masih bayi,
orang tua yang memikirkan kesehatan kita. Saat kita remaja, kita mulai merasa paling sehat di dunia ini, ya. Begitu masuk usia produktif, mulai ada pertanyaan, ya. Kalau saya sakit, ya, siapa yang akan membayar? Lalu ketika memiliki keluarga, pertanyaan juga berubah. Kalau saya sakit, bagaimana keluarga saya? Artinya risiko kesehatan tidak pernah hilang. Dan yang berubah hanyalah siapa yang menanggung risikonya. Karena itu kesehatan menjadi kebutuhan dasar sepanjang siklus kehidupan. Dan semakin bertambah usia, risiko finansial akibat penyakit justru semakin meningkat. Inilah alasan mengapa sistem perlindungan kesehatan harus dibangun secara berkelanjutan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Puji Rahayu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar, ini mungkin salah satu slide yang cukup penting. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu peserta webinar, menurut Bapak Ibu, berapa inflasi Indonesia saat ini? Saya tadi mengecek ya, untuk bulan Mei kalau tidak salah ada di sekitar 3,08%, ya. Dan kisaran untuk ini biasanya ada di 2-3%, memang dijaga seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa inflasi medis di Indonesia? Ya. Jawabannya ada di layar, Bapak Ibu sekalian, dan diproyeksikan ya akan mencapai di tahun ini adalah 14,4%, hampir 2 kali lipat rata-rata inflasi yang ada di dunia, inflasi medis ya. Artinya apa? Artinya bahwa biaya kesehatan naik jauh lebih cepat dibanding harga barang pada umumnya. Mengapa? Ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Karena biaya obat meningkat, teknologi kesehatan semakin mahal, alat kesehatan semakin canggih dan ini juga import. Dan sekitar 90% bahan baku obat masih berasal dari luar negeri melalui import ya. Sehingga sangat sensitif terhadap nilai tukar dan juga kondisi global. Lalu dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Dampaknya tidak berhenti di rumah sakit. Dampaknya menjalar ke industri asuransi. Ketika biaya klaim meningkat jauh lebih cepat dibandingkan premi yang diterima, perusahaan asuransi mengalami tekanan yang luar biasa. Ya. Akibatnya kita mulai melihat fenomena global, premi asuransi meningkat cukup signifikan, ya. Manfaat produk asuransi harus disesuaikan, underwriting semakin ketat. Bahkan terdapat beberapa perusahaan asuransi memilih untuk menarik diri dari industri dan menghentikan penjualan produk asuransi. Jadi, inflasi medis bukan hanya persoalan rumah sakit, ini adalah persoalan keberlangsungan sistem atau ekosistem kesehatan kita. Kalau kita tidak kelola bersama, yang dirugikan akhirnya adalah masyarakat. Karena pilihan produknya semakin sedikit dan preminya akan semakin mahal. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat struktur biaya kesehatan nasional, ada satu angka yang menurut saya menarik. Out of pocket, mungkin ini juga nanti akan dibahas oleh narasumber yang lain ya. Out of pocket ini masih mencapai 28,3% atau sekitar 181 triliun. Artinya masih banyak masyarakat yang ketika sakit harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Padahal salah satu tujuan asuransi adalah mengurangi pengeluaran yang tidak terduga. Ini dulu ada istilah sadikin, sakit sedikit menjadi miskin. Karena
Begitu kita masuk ke rumah sakit, biayanya cukup signifikan. Ya. Yang juga menarik adalah kontribusi asuransi kesehatan swasta itu baru sekitar 5,1% dari total belanja kesehatan nasional. Ini menunjukkan bahwa ruang tumbuh industri asuransi kesehatan masih sangat besar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada istilah protection gap, ya. Artinya ini sederhana. Risiko ada, tetapi perlindungannya belum cukup. Kalau kita lihat grafiknya di slide di layar Bapak Ibu sekalian, health protection gap di Asia Pasifik menyumbang sekitar 57% dari total global. Ini angka yang sangat besar. Mengapa? Karena masyarakat semakin sadar pentingnya kesehatan, tetapi kesadaran tersebut belum selalu diikuti dengan kepemilikan perlindungan finansialnya. Ditambah lagi, penduduk semakin menua, teknologi medis semakin canggih, harapan hidup meningkat. Memang ini semua kabar baik, namun konsekuensinya adalah biaya kesehatan juga ikut meningkat. Semua tantangan tadi akhirnya bertemu pada satu titik, di mana inflasi medis, protection gap, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan nasional. Dan oleh karena itulah OJK menerbitkan POJK 36 tahun 2025 sebagai fondasi penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Bukan sekedar membuat aturan, tetapi membangun sistem yang lebih sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, seringkali orang berpikir bahwa regulasi dibuat hanya untuk perusahaan. Padahal tidak. Regulasi ini memberikan manfaat 3 pihak sekaligus. Yang pertama adalah peserta akan mendapatkan perlindungan yang lebih adil, perusahaan asuransi memperoleh bisnis yang lebih berkelanjutan, rumah sakit memiliki hubungan kerjasama yang lebih akuntabel. Dan saya ingin menekankan satu kalimat bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan persoalan kesehatan sendirian. Ekosistem hanya bisa berjalan apabila seluruh pihak yang terlibat bergerak bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, di slide ini terkait dengan penguatan ekosistem, ini adalah jantung dari seluruh kebijakan yang ada di dalam POJK. Saya ingin menegaskan bahwa perusahaan asuransi yang ingin tetap kompetitif ke depan harus melakukan sebuah transformasi. Ada beberapa hal, yang pertama adalah kapasitas digital. Jadi hari ini industri asuransi tidak cukup hanya memiliki aplikasi, yang dibutuhkan juga adalah kemampuan bertukar data secara real time dengan rumah sakit, dengan BPJS dan seluruh mitra pelayanan kesehatan. Data kepesertaan, resume medis, ya, klaim, billing, semua harus dapat terintegrasi dengan aman. Yang kedua, perusahaan asuransi juga harus memiliki kapabilitas atau kapasitas medis. Ya. Perusahaan asuransi kesehatan tidak cukup hanya memiliki aktuaris dan underwriter. Mereka juga harus memiliki dokter, tenaga medis yang kompeten, serta SDM yang memahami asuransi kesehatan secara profesional. Karena keputusan klaim yang baik bukan hanya keputusan finansial, tetapi juga keputusan medis. Yang ketiga, perusahaan asuransi harus memiliki medical advisory board. Ini sangat penting, perusahaan harus memiliki dewan penasihat medis yang terdiri dari dokter spesialis. Ya. Namanya dewan, itu adalah beberapa, kalau sendirian namanya dewean, Bapak Ibu ya. Mengapa demikian? Karena pengambilan keputusan medis memerlukan perspektif klinis yang independen. MEB atau Medical Advisory Board membantu memastikan bahwa keputusan
perusahaan tetap objektif, berbasis evidence, dan mengutamakan kualitas pelayanan. Dan yang berikutnya yaitu atau yang keempat adalah UR atau Utilization Review. Tujuannya bukan membatasi pelayanan, tetapi memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu kalau datang ke rumah sakit selalu ditanya apakah bayar sendiri atau asuransi, dan perlakuannya berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Nah inilah yang kemudian kita ingin juga lakukan. Jadi pelayanan yang tepat, obat yang tepat, prosedur yang tepat, pasien yang tepat, disinilah kualitas dan efisiensi itu bertemu. Kemudian ada penguatan dari sisi fasilitas kesehatan. Rumah sakit juga perlu membangun sistem digital, mempercepat settlement, serta menjalankan clinical pathway ya secara konsisten. Jadi sebenarnya POJK ini bukan meminta satu pihak untuk berubah, tetapi seluruh ekosistem bergerak bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, di slide ini terkait dengan koordinasi antar penyelenggara jaminan atau COB, Coordination of Benefit. Ini menjadi salah satu inovasi yang penting. Peserta tidak lagi harus berpikir siapa yang harus membayar duluan ya kalau kita ke rumah sakit. Yang dibangun adalah mekanisme yang sederhana melalui satu tagihan atau satu pintu ya. Dengan demikian pelayanan menjadi lebih cepat, administrasi menjadi lebih sederhana, dan pengalaman peserta jauh lebih baik. Pemegang polis kalau kita lihat di layar kalau mereka memiliki polis asuransi kesehatan, wajib juga menjadi peserta JKN ya, dan memiliki pilihan untuk menggunakan jalur yang atas atau jalur yang bawah. Jika menggunakan jalur yang atas, maka BPJS Kesehatan akan menanggung 75% dari biaya. Biasanya kalau sekarang menggunakan inasibijis, Bapak Ibu sekalian. Sementara selebihnya hingga total 250% maksimum yang menanggung adalah perusahaan asuransi. Dalam hal ini adalah 175%. Nah, kalau pemegang polis perusahaan asuransi ini juga memilih jalur yang kemudian tidak menggunakan jalur yang atas, tetapi menggunakan jalur yang bawah, maka seluruh biaya ditanggung perusahaan asuransi dengan maksimumnya adalah 250% biaya inasibijis ya kompensasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga diatur dalam POJK terkait dengan risk sharing. Kadang masyarakat mendengar istilah co-payment lalu langsung khawatir. Padahal yang perlu dipahami adalah bahwa produk tanpa co-payment tetap akan tersedia sebagai produk dasar. Risk sharing ini adalah pilihan. Yang penting adalah transparansi dan nasabah harus memahami dengan jelas apa manfaat yang diperoleh dan berapa kontribusi yang harus ditanggungnya. Jadi kalau ada risk sharing, biasanya preminya juga akan lebih kecil. Ya. Karena keputusan terbaik adalah ada di tangan dari konsumen. Sehingga harus dipahami hal tersebut. Di slide berikutnya, di slide 11, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah data di industri. Mari kita lihat bahwa premi kesehatan itu meningkat sekitar 19,7 triliun, hampir kalau kita baca ya, premi kesehatan itu meningkat dari sekitar 19,7 triliun menjadi hampir 44 triliun hanya dalam waktu 4 tahun. Kelihatannya luar biasa, tetapi perhatikan klaimnya juga Bapak Ibu ya. Rasio klaim ini pernah mencapai 97,5%. Artinya setiap Rp100 premi yang diterima, hampir Rp98 kembali menjadi pembayaran klaim. Ini mengapa industri
membutuhkan perbaikan. Karena apabila rasio klaim terus berada pada level tersebut, ruang perusahaan untuk berinvestasi, berinovasi, memperluas perlindungan menjadi semakin sempit, Bapak Ibu. Dan kalau kita kembali slide 11 tadi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, ini baru rasio klaim. Kalau di perusahaan asuransi ada namanya combined ratio, di mana rasio ini ditambahkan dengan biaya-biaya. Tentu kalau sudah 98% atau hampir 98%, dengan biaya-biaya akan meningkat lebih dari 100%. Artinya perusahaan asuransi harus keluar atau nombok, Bapak Ibu. Tidak menguntungkan lagi, sehingga seperti tadi kami sampaikan, maka banyak juga kemudian yang menarik diri dari industri. Nah, inilah yang kemudian kami khawatir kalau tidak kemudian ada pembenahan di dalam ekosistem penyelenggaraan asuransi kesehatan. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah upaya juga dan dukungan dari OJK kepada perusahaan asuransi dan juga kepada ekosistem kesehatan, ya. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia kesehatan ada beberapa istilah yang juga sering kita temukan, adanya fraud, ya, kecurangan atau penipuan, bahkan di negara maju sekalipun, ya. Kemudian ada pemborosan atau waste, ya, ataupun abuse atau penyalahgunaan. Dan tidak semua biaya tinggi itu disebabkan oleh penyakit, tapi sebagian juga dari proses yang tidak efisien. Karena itu penguatan digital, kemudian integrasi data, UR atau Utilization Review, billing elektronik, hingga Medical Advisory Board menjadi bagian dari solusi. Tujuannya adalah sederhana, mengurangi kebocoran dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan mungkin ini di slide saya yang terakhir sebelum terima kasih tentunya Bapak Ibu. Telah dibentuk task force yang akan mengawal penguatan ekosistem asuransi kesehatan ini. Dan menariknya task force ini tidak hanya regulator saja. Dan task force ini ditandatangani diinisiasi oleh OJK dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisioner, pimpinan kami, KE PPDP, ya, yang di dalamnya ada Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, kemudian rumah sakit, dan seluruh asosiasi industri. Targetnya sangat jelas, ya. Kerjasama dengan rumah sakit itu salah satu yang harus kita juga kejar, dan insya Allah tanggal 9 kita ada kalau di ini ada komite, ya, komite KKSK, ya, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, ya, dan ini OJK juga ada di dalamnya. Kemudian juga ada kerjasama dengan BPJS, peningkatan kepesertaan, mengurangi out of pocket, ya, dan juga sentralisasi data. Ini menunjukkan bahwa transformasi ini tidak berhenti di regulasi saja, tetapi harus diwujudkan dengan target-target yang terukur. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pesan. Asuransi kesehatan bukan sekedar membayar klaim. Asuransi kesehatan adalah menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan nasional. Karena itu keberhasilan dari industri ini tidak bisa dicapai oleh OJK sendiri, tidak bisa dicapai oleh perusahaan asuransi sendiri, tidak bisa juga oleh rumah sakit sendiri, tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh ekosistem. Sesuai dengan pesan yang ada di slide terakhir saya, stronger together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak Sumarjono atas pemaparan materinya yang begitu komprehensif. Dan dari pemaparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa penguatan industri asuransi kesehatan tidak cukup memang dilakukan lewat regulasi semata. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak dalam ekosistem untuk menjawab tantangan inflasi medis, memperkecil protection gap, meningkatkan efisiensi layanan, dan pada akhirnya menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih berkualitas serta berkelanjutan bagi masyarakat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian di sesi tanya jawab. Kita selanjutnya akan memasuki pemaparan narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber yang akan saya perkenalkan lewat biografi singkatnya Bapak Ibu. Jadi beliau ini menempuh sarjana ekonomi ya, pendidikan yang pertama di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Magister Manajemen Keuangan dan Perbankan, program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Dan beliau itu pernah menjabat sebagai Assistant Vice President di Corporate Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pernah juga menjabat sebagai Vice President Compliance PT Bank Mandiri, Direktur Kepatuhan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Dan saat ini beliau merupakan PLT Direktur Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Kita langsung sambut Bapak Ibu, Bapak Marihot H. Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati dan juga para pimpinan OJK yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami diberikan ini waktu untuk berbagi pengalaman mengenai strategi industri asuransi dalam menyediakan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan sebagai bagian dari tema besar perlindungan kesehatan dan ketahanan finansial, peran asuransi dalam menghadapi risiko masa depan. Ya, Bapak Ibu, tema yang disampaikan oleh OJK ini menurut saya, menurut hemat kami sangat tepat dan sangat relevan dan sangat terkait dengan kita semua karena menyangkut kesehatan dan juga menyangkut ketahanan finansial. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan topik dengan outline pertama, prinsip dasar asuransi. Kemudian yang kedua, overview asuransi kesehatan. Kemudian yang ketiga, tantangan industri asuransi kesehatan nasional. Kemudian yang keempat, strategi perlindungan kesehatan berkelanjutan. Dan yang kelima, impact dari strategi perlindungan kesehatan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam berasuransi ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pahamin. Baik kita sebagai peserta, terlebih juga perusahaan asuransi. Yang pertama yang disebut insurable interest, yaitu kepentingan yang diasuransikan. Harus ada objek yang diasuransikan. Tidak boleh yang tidak terkait dengan kita. Kemudian yang kedua, the utmost of good faith, memiliki niat yang baik, tidak sekedar baik, tetapi sangat baik. Standarnya itu absolut. Artinya betul-betul ada keterbukaan, ada kejujuran, dan semua terinci. Baik di penanggung atau perusahaan asuransi maupun di peserta. Kalau dia ada, katakanlah untuk asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, dia harus secara terbuka menyampaikan apa misalnya penyakit yang pernah diderita. Nah, jadi bukan disembunyikan. Kemudian indemnity atau ganti rugi. Artinya perusahaan asuransi itu
memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh tertanggung atau peserta. Nah, jadi dalam konteks ini, asuransi itu bukan untuk memberikan untung. Jadi kalau kerugiannya 10, kita memberikan penggantian 15, bukan. Tapi maksimum 10. Itu pun kalau di polisnya masih bisa 10. Kalau cuma 7, ya misalnya 7 juta, ya maksimum 7 juta. Nah, kemudian subrogation yang keempat, yaitu pengalihan hak. Ketika perusahaan asuransi sudah memberikan penggantian ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh peserta, sekarang hak pihak asuransilah untuk menagih kalau ada tagihan ke pihak lain. Artinya hak peserta itu sudah beralih ke perusahaan asuransi kalau perusahaan asuransi sudah melakukan penggantian. Kemudian yang kelima yaitu contribution. Artinya perusahaan asuransi itu bisa mengajak perusahaan asuransi lain untuk berbagi risiko. Nah, namun demikian tetap maksimum yang diganti adalah sebesar yang dijaminkan di polis. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada proximate clause atau kadang-kadang disebut juga proximate clause. Nah, ini maksudnya adalah bahwa penggantian tersebut harus sesuai dengan yang dipertanggungkan. Misal, penyakit jantung. Kalau dia penyakit jantung karena muncul tiba-tiba atau karena jantungan gitu, ya itu yang bisa diganti. Tetapi ada juga penyakit jantung yang namanya kongenital yang dibawa dari lahir. Nah, itu tergantung polisnya, tergantung benefitnya. Apakah itu termasuk yang dijaminkan atau tidak. Jadi suatu kejadian itu, suatu event itu dilihat juga apa penyebab di belakangnya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu yang disebut, ini sebenarnya bisa disebut prinsip asuransi atau lebih kepada prinsip aktuaria yang disebut LLN, Law of Large Number. Perusahaan asuransi itu bisa hidup, bisa tumbuh, atau bisa menjalankan bisnisnya kalau jumlah peserta itu banyak. Nah, semakin banyak, semakin bagus, sehingga resiko tersebut terdistribusi. Nah, perusahaan asuransi itu adalah perusahaan dalam tanda petik perusahaan manajemen risiko yang menanggung risiko peserta menjadi tanggungan dia dengan melakukan berbagai tindakan asesmen awal dari underwriting, dari aktuaria dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya katakan tema yang disampaikan oleh OJK ini sangat relevan dan menurut saya luar biasa? Saya kebetulan Bapak Ibu membaca di buku The Psychology of Money karangan Morgan Housel sudah agak beberapa tahun yang lalu. Bukunya tebal tapi cuma satu yang saya ambil dari sini, intinya adalah ternyata dalam kehidupan umat manusia itu tadi Pak Sumarjono dengan sangat bagus menyampaikan di tahapan-tahapan umur kita, umur manusia dari mulai bayi, anak-anak, remaja, sampai orang tua, berkeluarga, bercucu, seperti itu, tidak pernah lepas dari masalah kesehatan dan keuangan. Tidak mungkin ketika bayi kita tidak care terhadap kesehatannya. Tidak juga memperhatikan kesiapan keuangan kita. Terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini sangat secara pribadi saya sangat menjiwai ini. Dan itu kami tidak ada berkomunikasi dalam hal materi dengan Pak Sumarjono. Tetapi ini saya kira sangat nyambung sekali. Nah, dan asuransi kesehatan Bapak Ibu bisa memanage faktor kesehatan dan keuangan ini. Tadi Pak Sumarjono mengatakan dulu sadikin. Istilahnya sedikit sakit langsung miskin. Bukan sekedar miskin mungkin, bisa jadi bangkrut kalau tidak ada asuransi kesehatan. Rumah dia punya, rumah dia jual. Kambing yang ada, kambing dia lepas. Nah, jadi artinya apa yang kita punya itu bisa habis kalau kita tidak memanage kesehatan dan keuangan kita. Dan disinilah peran asuransi kesehatan yang sangat perlu kita pahamin bersama.
Nah, Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan asuransi kesehatan? Nah, asuransi kesehatan, jadi kami fokuskan pembahasan ini tadi asuransi, kalau secara umum ada asuransi umum, asuransi jiwa, kami di asuransi jiwa yang khusus asuransi kesehatan. Terlebih lagi di perusahaan kami itu asuransi kesehatan kumpulan, artinya secara grup yang lebih fokus bisnisnya. Nah, kemudian asuransi kesehatan itu adalah asuransi kesehatan yang merupakan asuransi kesehatan itu adalah layanan atau produk yang mengalihkan risiko biaya kesehatan dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi secara berkala atau secara sekaligus. Tujuannya adalah memberikan pertanggungan atau memberikan layanan atau memberikan proteksi asuransi kesehatan untuk dan dalam usahanya sebagai perusahaan juga untuk mendapatkan bisnis atau profit yang tumbuh secara wajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, peran asuransi kesehatan tidak sekedar juru bayar atau payer, tapi kita bertindak sebagai health partner. Artinya kita juga melakukan berbagai edukasi, baik itu preventif, promotif, dan mendorong peserta untuk menjadi smart patient, pasien yang pintar. Artinya dia bisa melihat atau menganalisa apa tindakan medis yang bisa yang dia lakukan, apakah berlebihan atau sudah tepat atau tidak gitu. Nah, perbedaan antara payer dan health partner, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini. Kalau payer, dia istilahnya juru bayar, kalau ditagih baru bayar, kemudian bersifat jadi pasif transaksional dan berorientasi kepada klaim. Sementara kalau health partner, dia proaktif menjalankan membina hubungan dengan seluruh ekosistem yang terkait, baik provider atau pihak rumah sakit, klinik, atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Demikian juga kepada peserta, dengan tujuan bagaimana supaya peserta itu terjaga tingkat kesehatannya, dan dalam jangka panjang untuk juga menjaga atau mengurangi LR atau loss ratio. Bapak Ibu para pemirsa yang kami hormati, LR ini menjadi suatu terminologi atau istilah yang mungkin akan sering kita pakai atau kita dengarkan di materi kami ini ataupun dalam industri asuransi kesehatan. Nah, LR itu adalah singkatnya perbandingan antara klaim yang kita bayar dan cadangan yang kita lakukan dibagi dengan preminya. Nah, ada nanti namanya CR, claim ratio, ada loss ratio, ada lagi di atasnya itu combined ratio yang memperhitungkan biaya-biaya overhead. Nah, benefit apa yang kita dapatkan dengan membeli atau memiliki ini asuransi kesehatan? Pertama, benefit rawat inap, rawat jalan, gigi atau dental atau yang lain. Nah, kemudian apalagi? Ada juga upaya-upaya preventif atau pencegahan, yaitu misalnya screening secara rutin, baik medical check-up, donor, vaksinasi, atau wellness program. Nah, bisa seperti mental health atau physical talks. Nah, kemudian ada juga tindakan promotif, yaitu misalnya reward-based wellness untuk peserta yang dapat menjaga kesehatan. Artinya, bukan berarti ketika kita berasuransi, kita bisa sembarangan sakit gitu. Nah, artinya kita juga, disinilah peran aktif perusahaan asuransi, dia juga mendorong tingkat kesehatannya itu peserta supaya tetap terjaga. Nah, tujuannya supaya LR itu terjaga, tujuan akhirnya apa? Ketika proses renewal atau perpanjangan, preminya tidak naik tinggi. Nah, kalau naik tinggi, kalau tadi inflasi medis, itu saja kita pakai, tadi sampaikan Pak Sumarjono, ada beberapa data juga, bisa itu sampai 17,9%. Kalau kita bulatkan 20%, dalam setahun 20% naikkan luar biasa tinggi. Nah, jadi itulah tujuan kita. Kemudian Bapak Ibu, sebagai peserta asuransi,
kita juga mendorong peserta untuk menjadi smart patient. Dia aware atau dia sadar terhadap apa tindakan medis yang dilakukan dan kepada siapa dia mendapatkan layanan kesehatan agar treatment atau tindakan medisnya itu tidak over atau under. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti semua yang kami sebutkan di sini ada dalam setiap skema atau benefit layanan kesehatan. Itu sangat bervariasi untuk setiap perusahaan maupun setiap perusahaan asuransi. Bukan berarti yang ada di sini semua otomatis diberikan atau dimiliki oleh peserta atau diberikan perusahaan asuransi. Itu tergantung kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai memberikan layanan terbaik asuransi kesehatan, industri asuransi kesehatan itu memiliki beberapa tantangan. Tadi sudah panjang disebutkan oleh Pak Sumarjono, inflasi medis 17,9. Ini tidak terlalu istilahnya kalaupun ada variasi data itu masalah ini. Itu tidak kita permasalahkan, tetapi intinya tinggi dan dibandingkan luar negeri kita juga jauh lebih tinggi. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya 6% ditambah depresiasi misalnya mata uang itu bisa juga kalau dirupiahkan menjadi tinggi juga. Nah, ini jauh di atas inflasi ekonomi 2,9% atau sekitar 3%. Nah, jadi kalau 17,9% itu kalau tidak ada klaim. Kalau ada klaim kita naik lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kita bulatkan 20%. Kenaikan 20%, 2 tahun 40%, 4-5 tahun 100%. Nah, jadi inilah yang tugas kita bagaimana menurunkan ini. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat loss ratio sampai 130% di tahun 2024. 2025 127%, sudah turun tapi masih tinggi. Nah, kemudian tadi juga sudah sangat jelas disampaikan bahwa di asuransi kesehatan ini tidak menunjuk salah satu pihak. Siapapun bisa, yaitu adanya fraud, baik oleh peserta, klaim fiktif, atau kemudian dari provider overutilisasi, atau pelaku asuransi. Ada fraud. Nah, kemudian ada juga price war untuk mendapatkan bisnis perusahaan asuransi kesehatan bersaing. Resikonya apa? Harganya menjadi tidak sekedar murah, tetapi di bawah yang wajar. Nah, sehingga ini menyebabkan apa? Bisnis dapat, tapi keuntungan tidak diperoleh. Nah, dalam jangka panjang ini sangat membahayakan. Nah, kemudian apakah industri asuransi siap untuk menjawab tantangan tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, strategi yang kita lakukan di perusahaan asuransi kesehatan untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, artinya tumbuh berkelanjutan, tidak tumbuh sekali-sekali, lumpuh sekali-sekali juga. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan strategi kita yang pertama adalah menyediakan asuransi kesehatan yang komprehensif untuk layanan kesehatan yang terpercaya. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, dalam skema asuransi kesehatan ada dua yang umum kita kenal. Yang namanya itu managed care dan indemnity. Nah, apa beda managed care dan indemnity? Yang pertama, kalau managed care itu tidak memiliki plafon sepanjang dia mengikuti prosedur. Kalau indemnity, dia bisa bebas kemanapun sepanjang masih ada plafonnya. Kemudian yang kedua, akses layanan kesehatan. Kalau managed care itu berjenjang. Pertama dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau masih sakit, belum sembuh, bisa dirujuk ke FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kalau indemnity, dia bisa langsung ke FKTL. Sederhananya Bapak Ibu, kalau akses layanan ini, kalau managed care ke dokter umum dulu. Kalau indemnity bisa langsung ke spesialis. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian provider atau penyedia layanan kesehatan itu kalau managed care dia sudah ditetapkan. Bisa ke sini, bisa ke sini. Yang ada daftarnya. Kalau indemnity dia bisa boleh dibilang kemanapun. Nah, tinggal masalah pembayarannya apakah cashless atau reimburse. Tapi dia bisa sepanjang ada plafonnya. Kemudian kalau claim ratio, kalau managed care itu relatif terkendali. Kalau indemnity karena ada plafon, pokoknya
bisa bagaimana selagi ada, pokoknya pakai gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu skema asuransi kesehatan. Nah, kemudian yang lazim kita kenal. Nah, bagaimana kita untuk bisa tumbuh berkelanjutan? Pertama, kita memberikan harga itu bukan istilah mahal atau murah, tetapi risk-based pricing. Tergantung profil risiko peserta atau badan usaha atau nasabah kalau di perbankan biasa seperti itu. Nah, lain premi risiko kalau pesertanya itu umur yang masih muda. Yang misalnya layanan mereka ada yang untuk melahirkan. Kalau untuk pesertanya kebanyakan tua, udah berumur gitu, umur 50 atau 60, tidak kita berikan lagi layanan untuk persalinan. Nah, kalau dia bekerja di tambang dan di perkantoran, itu beda juga. Nah, itulah risk-based pricing. Atau kalau dia selama ini sudah ada pengalaman sakit, nah itu beda dengan yang selama ini tidak ada klaim, misalnya CA, cancer, atau jantung. Nah, kemudian yang kedua adalah clinical pathway. Clinical pathway ini Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, intinya bahwa kalau kita berobat itu, urutannya itu dan jenis-jenisnya itu sesuai. Tidak berlebihan dan tidak berulang-berulang gitu. Nah, kemudian formularium obat. Nah, kita di perusahaan asuransi tempat kami bekerja, ada Dewan Pengawas Medis atau Medical Advisory Board yang menetapkan obat apa yang cocok untuk setiap penyakit. Nah, ini bukan berarti mempermasalahkan generik atau paten, tapi apa yang tepat gitu. Nah, jadi itu strategi yang kelompok pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga claim ratio agar tidak terjadinya overutilisasi atau perawatan yang berlebihan. Nah, di sini intinya kita mengoptimalkan FKTP tadi, fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau kalau di luar negeri suka disebut GP atau General Practitioner, atau kalau di Indonesia kan menjadi dokter keluarga. Inilah yang menjadi gatekeeper, penjaga gawang apakah penyakitnya itu perlu dirujuk atau cukup ditangani di FKTP. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bekerja dengan preferred provider. Preferred provider itu adalah penyedia layanan kesehatan yang memenuhi atau sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Dia menggunakan formularium obat yang kita tetapkan, melakukan clinical pathway yang sudah kita sepakatin, kemudian juga ada tarif-tarif tertentu yang sudah kita sepakati juga. Nah, jadi supaya claim ratio itu Bapak Ibu tidak untuk kepentingan perusahaan asuransi, terutama ada kepentingan peserta atau perusahaan tempat dia bekerja atau BU. Artinya dia tidak kemahalan nanti di charge atau dikenakan premi ketika perpanjangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan digitalisasi dan penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Nah, dengan banyaknya peserta, dengan banyaknya jenis penyakit, kalau kita menangani itu verifikasi semua benefit dan klaim, itu pakai manual, itu tidak terkejar dan kemungkinan miss-nya banyak. Kita saat ini dibantu oleh AI dan di InHealth itu penggunaan AI sudah digunakan untuk meningkatkan layanan, mencegah atau mendeteksi fraud dan untuk berbagai peningkatan efisiensi lainnya. Nah, dan juga kita melihat bahwa pergerakan dari penggunaan yang digital yaitu telemedicine di Indonesia sudah cukup banyak, 30 juta. Nah, penggunaan telemedicine ini juga sesuatu yang sangat banyak, sangat bagus Bapak Ibu, para pemirsa. Artinya kita bisa ke dokter umum bayar 15.000, ke dokter spesialis 50.000. Kalau langsung, mungkin kalau di Jakarta, dokter spesialis bisa 500.000 atau bahkan lebih. Gitu. Nah, jadi kita penggunaan AI itu sudah sangat berkembang dengan baik dan terus akan kita kembangkan. Dan kemudian kita melakukan strategic partnership dalam ekosistem kesehatan. Nah, tadi apa itu strategic partnership-nya itu melakukan co-payment. Nah, artinya kita sama-sama nanggung nih, gitu. Nah, kemudian optimalisasi COB, Coordination of Benefit, atau koordinasi antar penyelenggara jaminan. Kemudian juga melakukan implementasi utilization review yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Sumarjono.
dan penguatan manajemen risiko serta penguatan pelindungan konsumen. Jadi kita aware juga terhadap undang-undang PDP. Nah, pelindungan data pribadi. Nah, kemudian sinergi dalam ekosistem itu ada provider, penyedia fasilitas kesehatan, para peserta atau badan usaha, dan juga OJK sebagai regulator, dan Kementerian Kesehatan dan juga BPJS kita bekerja sama. Dan satu hal juga Bapak Ibu yang kita lakukan adalah literasi dan inklusi asuransi kesehatan. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi POJK yang mensyaratkan perusahaan asuransi melakukan literasi, tetapi bagi kami ini adalah tanggung jawab yang terus kami kembangkan, kami lakukan sebagai untuk turut mendukung OJK dan juga masyarakat lebih literate, supaya lebih sadar bahwa asuransi ini sesuatu yang sangat perlu buat kita. Jangan kita beli atau kita sadar ketika kita sudah sakit. Kalau kita sakit Bapak Ibu, perusahaan asuransi manapun tidak ada yang mengcover. Kita berasuransi ketika kita masih sehat. Nah, karena kalau mungkin ada, tetapi ya sudah sangat mahal preminya, sudah lebih mahal dari biaya kesehatannya gitu. Nah, jadi kami juga secara aktif di beberapa universitas, di beberapa komunitas, ke UGM tahun lalu, ke UNPAD tahun ini, bahkan ke tempat yang jauh di utara, ITDEL di Laguboti, ke Unsrat di Manado, kami sudah melakukan dan terus akan kami kembangkan. Tentu bersama dengan OJK. Kemudian berikut, apa dari impact dari semua yang kita lakukan strategi ini adalah supaya asuransi kesehatan ini bisa tumbuh berkelanjutan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya bagi perusahaan bisa mengcover atau menyediakan layanan asuransi secara berkualitas dan berkelanjutan. Dan juga pesertanya itu bisa mendapatkan layanan kesehatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, setiap calon pegawai masih calon, dia akan melihat apa benefit yang dia peroleh dari perusahaan. Ada nggak layanan kesehatannya? Seperti apa itu? Itu menjadi suatu faktor penentu. Bahkan kemarin saya ada ikut mendengarkan dari praktisi asuransi kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan, dari Danantara, di dalam satu event dikatakan bahwa asuransi kesehatan ini tidak sekedar hanya benefit bagi pegawai, tapi strategic investment untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi dan juga ketahanan. Jadi dia untuk urusan kesehatan sudah tenang, tidak mikirin kalau saya sakit siapa yang bayar, berapa keluar gitu. Nah, jadi Bapak Ibu itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi dalam hal ini kita menginginkan supaya dengan strategi-strategi tadi termasuk edukasi kita itu orang semakin sadar akan pentingnya asuransi untuk menjaga kesehatan dan ketahanan finansial pribadinya dan juga keluarganya dan juga perusahaannya dan dalam konteks yang luas untuk bangsa kita. Nah, jadi pertumbuhan bisnis yang terus berkembang. Nah, ini tadi law of large number, semakin banyak peserta, semakin bagus buat perusahaan asuransi dan juga industri karena dia bisa mendistribusikan resikonya dengan lebih baik, yang keuntungannya adalah memberikan premi yang relatif baik gitu. Nah, kemudian tadi kalau itu sudah kita terapkan, tentu kontribusi premi tetap tumbuh, tetapi bertumbuhnya wajar. Nah, di pengalaman kami Bapak Ibu, karena ada claim ratio-nya sangat tinggi, loss ratio-nya sangat tinggi, ya kita kan ya risk based. Artinya kalau sudah besar risikonya, ya kita bukan berarti mau mengambil untung, tetapi risk based berdasarkan risiko yang muncul. Oleh karena itu ada yang klaimnya sangat tinggi, kita tawarkan kenaikan ketika renewal atau perpanjangan, ada yang 40%, ada yang lebih seperti itu. Ada yang bisa menerima, ada yang lapse atau yang jadi berhenti, kan sangat sayang sebenarnya. Nah, tadi peran asuransi itu dia menjadi health partner. Jadi kalau health partner bermanfaat bagi peserta, bermanfaat bagi provider. Nah, juga untuk menjaga loss ratio yang tadi.
Nah, jadi supaya kita bisa tumbuh. Sekali lagi kami katakan seperti tema besar yang disampaikan oleh OJK, tumbuh berkelanjutan, kesehatan dan ketahanan finansial. Artinya bukan sekali tumbuh, sekali lagi lumpuh, tetapi terus tumbuh. Nah, jadi Bapak Ibu, bila kita sudah melakukan yang strategi-strategi tadi, dan itu memerlukan kerjasama, atau istilah Pak Sumarjono tadi, kolaborasi yang strategis dalam satu ekosistem asuransi kesehatan, itu asuransi kesehatan yang tumbuh berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak peserta sekarang di masa depan, untuk memberikan perlindungan asuransi kesehatan yang berkualitas. Kita tumbuh terus, kita tidak sekali-sekali tumbuh, sekali-sekali lumpuh, tetapi tumbuh terus, tumbuh bisnisnya, tumbuh kesehatannya, tumbuh industrinya, tumbuh juga kita sebagai bangsa dengan kesehatan yang terjaga. Demikian yang boleh kami sampaikan, Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sumarjono atas pemaparan materinya tadi juga yang sangat lengkap ya. Dan kita tadi melihat dari paparan materi Pak Sumarjono bahwa masa depan industri asuransi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk Bapak Ibu, tapi juga oleh kemampuan seluruh ekosistem untuk berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan layanan, transformasi menuju health partner, penguatan tata kelola, digitalisasi, serta peningkatan literasi menjadi kunci agar perlindungan kesehatan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dan juga nanti diskusi lebih lanjut dapat kita ikuti di sesi tanya jawab ya. Karena kita masih ada satu paparan lagi Bapak Ibu sekalian yang akan diisi oleh narasumber kita yang terakhir, yaitu beliau merupakan menempuh pendidikan di Bachelor's Degree Accounting di Bandung School of Economics dan melanjutkan Master's Degree di Marketing Management Universitas Pancasila. Dan beliau pernah menjabat di Chief Distribution Officer PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Account Director PT Administrasi Medika atau Admedika. Dan juga pernah menjadi Independent Commissioner PT Hexa Solution Insurance, Head of Institutional Business PT Principal Asset Management, Chief of Distribution Operations PT Afris Assurance dan juga Business Director PT Afris Assurance, dan saat ini beliau merupakan Business Director PT Afris Assurance. Dan langsung saja kita sambut Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Aldi Rinaldi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, atau bahasa di asuransi kita selalu mengatakan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita sampaikan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara bersama yang saat ini kita lakukan. Yang saya hormati Ibu Puji Rahayu, Kepala OJK Institute, Bapak Sumarjono sebagai Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang daripada OJK, Bapak Mariot H. Tambunan, PLT Direktur Utama PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, serta seluruh peserta webinar pada hari ini yang diserahkan oleh OJKI yang kami banggakan. Selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada AJI untuk dapat berbagi informasi dalam webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana peran AJI dalam mendorong ekosistem industri asuransi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana industri asuransi jiwa saat ini terus menjalankan fungsi perlindungan bagi masyarakat. Hal ini bisa terlihat pada pengcoveran ataupun pada industri bertumbuh menjangkau lebih banyak masyarakat pada kuartal pertama 2026
Jumlah tertanggung mencapai 118,2 juta jiwa, meningkat 20,9% dibanding pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya memiliki perlindungan keuangan dan kesehatan sebagai bagian dari perencanaan masa depan. Pertumbuhan ini juga menjadi indikasi bahwa akses perlindungan terus meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Industri juga membuktikan fungsinya sebagai pembayaran manfaat dan klaim. Kepercayaan masyarakat terhadap industri tidak hanya membangun melalui penjualan produk, tetapi terutama melalui kemampuan industri dalam memenuhi janji perlindungannya. Hal ini dibuktikan sepanjang kuartal pertama 2026, industri asuransi jiwa telah membayarkan manfaat dan klaim sebesar 38,73 triliun kepada masyarakat Indonesia. Angka ini mencerminkan peran nyata asuransi dalam membantu keluarga menghadapi berbagai risiko kehidupan, termasuk risiko asuransi. Besarnya nilai perlindungan yang diberikan selain pembayaran klaim, industri juga menyediakan perlindungan finansial yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini dilihat bahwa total uang pertanggungan yang dimiliki masyarakat mencapai 6,449 triliun atau meningkat sekitar 6,5% secara tahunan. Ini menunjukkan besarnya komitmen industri dalam memberikan jaring pengamanan finansial bagi masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia ketika risiko terjadi. Kepercayaan masyarakat masih terjaga. Hal ini dilihat bahwa tercermin dari pertumbuhan jumlah polis aktif yang mencapai 22,54 juta polis atau tumbuh sekitar 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat asuransi sebagai instrumen penting untuk melindungi diri dan keluarga dari berbagai ketidakpastian. Di tengah meningkatnya risiko kesehatan, industri asuransi jiwa terus hadir menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan setiap perlindungan benar-benar mengukir makna bagi ketahanan finansial keluarga Indonesia. Lalu bagaimana cara industri asuransi saat ini kita memberikan perlindungan kesehatan dengan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi saat ini oleh industri. Bapak Ibu sekalian, tadi juga kita sudah banyak mendengar informasi dari Pak Sumarjono dan dari Bapak Marihot, bahwa memang tantangan itu ada di depan industri saat ini, diantaranya bahwa kita masih memiliki meningkatnya risiko kesehatan dan biaya medis. Keberadaan asuransi kesehatan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daripada keuangan keluarga. Hal ini bahwa juga ada laporan dari WHO yang mengatakan gaps pun masih tinggi sekali, bahwa menyebutkan sekitar 26,6 masyarakat Indonesia masih memiliki tantangan pembiayaan akibat pengeluaran kesehatan. Realita tersebut menunjukkan bahwa perlindungan asuransi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengurangi risiko beban pengeluaran kesehatan yang dapat mempengaruhi ketahanan finansial masa depan. Lalu ada juga laporan yang mengatakan dari Mars Benefit mencatat bahwa inflasi medis di Indonesia diprediksi bisa mencapai 17,8%, jauh melampaui proyeksi inflasi umum yang ada di sekitaran 2,5%. Inflasi medis Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia, bahkan jauh melampaui rata-rata kawasan yang hanya sekitar 12,5%. OJK dan BPS dalam hal ini ada survei literasi keuangan dan inklusi keuangan atau SNLIK tahun 2025 mencatat bahwa indeks literasi sektor perasuransian mencapai 45,45%, sedangkan inklusi mencapai di angka 28,5%. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan atau gap antara pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi dengan pemanfaatannya. Sehingga peningkatan literasi dan inklusi menjadi faktor utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan keuangan yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, dalam slide berikutnya kita lihat bagaimana dampak masyarakat dan industri dengan adanya peningkatan ataupun biaya medis yang merupakan tantangan yang kita hadapi bersama. Salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi ekosistem kesehatan adalah meningkatnya biaya layanan kesehatan atau sering kita kenal dengan inflasi medis yang tadi sudah saya sampaikan di awal.
Ketika inflasi medis meningkat, biaya peningkat perawatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat juga meningkat. Hal ini dikenakan kenaikan biaya pada akhir tercermin meningkatnya nilai klaim kesehatan yang dibayarkan oleh industri asuransi. Pada kuartal pertama tahun 2026, industri asuransi membayarkan klaim kesehatan sebesar 6,72 triliun atau meningkat 15,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, peningkatan klaim ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tahu memanfaatkan perlindungan kesehatan yang dimiliki ketika membutuhkan layanan medis. Hal ini juga menegaskan bahwa asuransi menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan keuangan. Namun di sisi lain, tren kenaikan klaim kesehatan juga menjadi perhatian bersama. Jika biaya kesehatan terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang baik di seluruh rantai ekosistem yang ada, maka akan muncul tekanan terhadap berkelanjutan sistem perlindungan kesehatan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, tantangan yang sudah sampaikan tadi tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pelaku industri asuransi, tetapi juga melibatkan masyarakat, lalu melibatkan BPJS, melibatkan regulator, rumah sakit, dan tentunya industri asuransi itu sendiri. Berbagai tantangan yang saat ini muncul, seperti inflasi medis, variasi tarif layanan kesehatan, overtreatment, waste, dan abuse, sehingga potensi fraud tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kebersamaan tujuan dari seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem kesehatan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Ekosistem asuransi kesehatan melibatkan banyak pihak. Di dalamnya terdapat masyarakat sebagai peserta, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan. BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi, penyedia teknologi kesehatan, hingga regulator dari sektor kesehatan maupun keuangan. Setiap pihak memiliki peran yang saling terkait, sehingga bisa membangun perlindungan kesehatan berkelanjutan, membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana industri asuransi juga fokus pada implementasi penerapan POJK 36 tahun 2025. Dinamika klaim kesehatan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, industri asuransi jiwa dan kesehatan saat ini fokus pada implementasi POJK nomor 36 tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih transparan dan berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam implementasinya terdapat beberapa perubahan utama yang perlu dipenuhi oleh industri. Pertama, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki kapabilitas medis yang memadai, termasuk pembentukan dewan penasehat medis untuk mendukung evaluasi utilisasi klaim. Kedua, penguatan kapabilitas digital melalui integrasi data dengan rumah sakit atau host-to-host system guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses klaim. Selain itu, terdapat penyesuaian ketentuan produk, antara lain perubahan masa tunggu dari 12 bulan menjadi 6 bulan, mekanisme repricing yang dibatasi maksimal 1 kali dalam setahun, lalu penerapan skema risk sharing melalui co-payment dan deductible pada produk tertentu, serta penguatan koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan. Melalui berbagai penyesuaian tersebut, industri berharap dapat menciptakan sistem asuransi kesehatan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. Pada Bapak Ibu sekalian, pada slide berikutnya saya sampaikan mengenai 3 kapabilitas utama dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia. Perusahaan harus didukung oleh tenaga medis yang memiliki kualitas dokter serta personel yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang asuransi kesehatan. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan produk dan klaim kesehatan dilakukan
oleh SDM yang kompeten, yang memahami aspek medis maupun aspek asuransi secara memadai. Yang kedua, kapasitas digital. Kapasitas ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Perusahaan perlu memiliki kemampuan dalam pertukaran dan pengelolaan data kesehatan secara digital, termasuk data layanan, resume medis, dan klaim. Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, proses pengelolaan klaim dapat dilakukan secara lebih akurat. Yang ketiga, Dewan Penasehat Medis atau DPM, kumpulan dokter spesialis yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. DPM berperan memberikan masukan profesional dalam telaah utilisasi layanan kesehatan sehingga penilaian terhadap kewajaran tindakan medis dan biaya yang timbul. Ketiga kapabilitas ini dirancang untuk memperkuat tata kelola asuransi kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, serta mendukung terciptanya sistem yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, pada slide berikut merupakan satu bentuk bagaimana ekosistem berusaha untuk menjamin bahwa layanan kesehatan tetap terjaga dan ekosistem bertumbuh dengan sehat. Diperlukan satu bentuk koordinasi antar penyelenggara jaminan, membangun kolaborasi pembiayaan kesehatan. AAJI terlibat aktif dalam pembahasan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan. Bersama OJK, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Asuransi. Pada tanggal 6 Oktober 2025 telah dilakukan penandatanganan KAPJ yang dilakukan oleh Asosiasi Rumah Sakit, Kemenkes Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang diselenggarakan pada rapat Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dan disaksikan oleh Kemenkes dan juga OJK. Para pemangku kepentingan telah membentuk task force ekosistem asuransi kesehatan dan menargetkan finalisasi format perjanjian kerjasama antara asuransi kesehatan tambahan atau AKT dengan rumah sakit dan PKS antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar OJKI, koordinasi antar penyelenggara jaminan KAPJ membangun koordinasi pembiayaan kesehatan, dasar kewajiban implementasi sebagai fitur produk asuransi kesehatan tertuang dalam POJK 36/2025. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan KMK 1117/2025 tentang pedoman pelaksanaan pembayaran selisih biaya oleh asuransi kesehatan tambahan melalui KAPJ. Saat ini fokus pembahasan pada integrasi sistem dan pertukaran data yang akan terjadi dari kedua penjamin untuk dapat dituangkan dalam PKS. Dalam waktu dekat dapat dilaksanakannya pilot project KAPJ dari perwakilan AKT dan juga perwakilan dari rumah sakit. Harapan dalam beberapa tahun ke depan, implementasi KAPJ dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan anggota AJI dalam memenuhi ketentuan POJK 36 tahun 2025 sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan dengan kontribusi dalam penurunan out of pocket atau OOP belanja kesehatan nasional serta mendukung keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan nasional. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dan mendorong implementasi KAPJ, Kementerian Kesehatan fokus pada transparansi biaya, penguatan ekosistem kesehatan, mendorong transparansi biaya layanan kesehatan, termasuk harga obat dan layanan medis, mendukung pemanfaatan data INASIBIJIS dan IDRG untuk industri asuransi, mendorong pengembangan produk managed care dan penurunan out of pocket. BPJS Kesehatan fokus pada dukungan data dan implementasi KAPJ, siap berbagi data dan juga menyiapkan produk teknis implementasi KAPJ khususnya untuk skema 1,
mendukung pengembangan managed care, top up BPJS, dan pengendalian fraud. Asosiasi Rumah Sakit fokus kepastian implementasi dan pelindungan operasional rumah sakit, meminta peninjauan beberapa ketentuan dalam agreement KAPJ, mengharapkan petunjuk teknis yang lebih jelas dari terkait implementasi KAPJ, menyoroti juga pentingnya membangun kembali kepercayaan antara rumah sakit dan perusahaan asuransi. Asosiasi Asuransi fokus dukungan implementasi dan percepatan pilot project untuk mendukung implementasi KAPJ dan penyelesaian review agreement. Siap melaksanakan pilot project bersama para pemangku kepentingan, meminta dukungan Kemenkes dan rumah sakit untuk percepatan implementasi. Bapak Ibu sekalian, di dalam slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran dan komitmen AJI dalam mendorong ekosistem industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan. AJI sekarang fokus pada 4 hal yang ada di dalam slide berikut ini. Yang pertama, penguatan SDM, lalu penguatan daripada peningkatan kualitas agen, lalu peliterasi dan edukasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi daripada ekosistem. Penguatan SDM, AJI sekarang memiliki industri university di mana terjadi melakukan pelatihan. Forum diskusi dibagi Chief Risk Officer, lalu aktuaris, fungsi perlindungan konsumen, dan Chief Operating Officer, di mana terjadi diskusi untuk pemahaman yang lebih clear ataupun lebih sehat mengenai apa yang terjadi dalam industri dan bagaimana kita juga mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti abuse ataupun fraud di dalam industri asuransi. Lalu peningkatan kualitas agent, AJI terus mendorong profesionalisme tenaga pemasar melalui sertifikasi SLP AJI guna memastikan kompetensi yang semakin terstandarisasi. Sebagai bentuk apresiasi dedikasi kontribusi para agen, AJI juga kembali menyelenggarakan Top Agent Distribution Excellence Award atau dengan disingkat dengan TADEA 2026. Perubahan nama dari Top Agent Award menjadi TADEA juga mencerminkan komitmen AJI untuk semakin inklusif dalam mengapresiasi kontribusi seluruh kanal distribusi terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa. Literasi dan edukasi, meningkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan, mendorong implementasi inisiatif transformasi industri, merupakan satu komitmen daripada asosiasi dengan memperluas jangkauan edukasi melalui media sosial maupun secara offline langsung berhadapan dengan masyarakat untuk mendorong pemahaman keuangan dan perlindungan asuransi. Kolaborasi ekosistem merupakan satu hal yang sangat penting di mana kita mendorong implementasi berbagai inisiatif transformasi industri termasuk peningkatan standar layanan, penguatan tata kelola, serta penerapan praktek bisnis yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih. AJI percaya bahwa perlindungan kesehatan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara regulator industri, fasilitas kesehatan, masyarakat. Bersama-sama kita dapat membangun ekosistem kesehatan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Akhir kata, mewakili segenap Dewan Pengurus dan Sekretariat AJI, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi paparan yang ketiga sudah selesai dari Bapak Aldi Rinaldi dari AJI. Dan dari paparan tadi menegaskan bahwa tantangan industri asuransi kesehatan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara regulator, industri, fasilitas kesehatan, BPJS, dan masyarakat agar sistem perlindungan kesehatan tetap sehat dan berkelanjutan. Disinilah AJI berperan memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas SDM dan literasi, serta mendukung implementasi regulasi agar manfaat perlindungan kesehatan dapat dirasakan secara lebih luas. Dan Bapak Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab karena saya yakin tadi sudah banyak ya ingin yang berdiskusi bersama kita di sini. Tadi juga kita sudah dengar ada paparan Pak Sumarjono dari OJK tentang arah kebijakan dan penguatan industri asuransi kesehatan dan juga Pak Mariho tentang strategi perlindungan kesehatan berkelanjutan.
Nah, pastinya sudah banyak sekali diskusi-diskusi yang terjalin dan langsung saja bisa kita diskusikan bersama dengan 3 orang narasumber kita yang mumpuni di sini. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada masing-masing narasumber melalui kolom Q&A di Zoom-nya masing-masing dengan menyebutkan terlebih dahulu nama dan asal instansi sebelum menuliskan pertanyaannya. Kita akan langsung menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Bapak Azam Mutakin, InHealth Corps Medan untuk Pak Sumarjono. Di tengah badai inflasi biaya kesehatan, sejauh mana perusahaan asuransi dapat mempertahankan keuntungan tanpa mengurangi manfaat, memperketat klaim, atau membebankan biaya tambahan kepada peserta? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Azam Mutakin dari InHealth. Ini pertanyaannya nggak ke bosnya saja ya. Gitu ya. Baik, bagaimana perusahaan asuransi dapat mempertahankan keuntungan tanpa mengurangi manfaat, dan memang ini tidak boleh. Memperketat klaim dalam hal yang bagus boleh ya, tetapi tidak kemudian mempersulit klaim. Ini sangat berbeda ya, dan juga atau membawakan biaya tambahan kepada peserta. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang efisien ini menjadi sangat penting. Jadi itu harus kita utamakan. Kemudian ada UR atau utilization review. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk tadi kalau ada orang yang mencoba untuk melakukan atau pihak tertentu untuk melakukan fraud, overutilisasi dan lain sebagainya. Ini UR itu akan menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya yang selalu kami juga lakukan kepada seluruh industri asuransi adalah bagaimana mereka men-set premi atau menentukan premi ya secara tepat dan akurat yang tentu bisa bersaing juga dan laku ya artinya dengan kompetitornya gitu ya, dan juga underwritingnya juga harus baik ya, harus betul-betul dipertimbangkan. Dan terakhir tentunya bagaimana bisa lebih efisien, tadi juga disinggung digitalisasi, kemudian menggunakan AI untuk verifikasi klaim dan lain sebagainya. Supaya kita tidak lengah gitu, dan ini tentu akan membuat kita biaya operasionalnya menjadi lebih ringan. Ya. Mungkin itu Ibu Maria. Menggunakan teknologi itu juga ini ya kunci juga ya Pak ya. Betul ya. Bisa mereduce biaya-biaya. Baiklah ya. Kita ke next question Bapak Ibu sekalian. Ini dari pertanyaannya dari Ibu Dinda untuk Bapak Marihot Hatambunan. Antara managed care dan indemnity, manakah produk yang lebih menguntungkan atau bermanfaat untuk kami sebagai peserta dan tetap menguntungkan pihak asuransi? Ya, terima kasih Bu Maria. Kemudian terima kasih juga Bu Dinda, pertanyaannya dari Ibu bisa jadi ini juga mewakili peserta yang lainnya. Mana yang paling menguntungkan atau bermanfaat antara managed care dan indemnity sebagai peserta dan tetap menguntungkan bagi pihak asuransi. Nah, Bapak Ibu, Bu Dinda, ini pertama saya katakan sangat tergantung kondisi kita, situasi kita seperti apa. Tadi kami sudah menjelaskan bahwa kalau managed care itu dia kalau mau berobat atau mengalami sakit, dia harus berjenjang. Berobat dulu ke FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Nah, yang sudah ditentukan atau terdaftar di perusahaan asuransi tersebut. Nah, jadi dia tidak bisa bebas. Nah, tetapi umumnya kalau perusahaan asuransi yang sudah baik, dia memiliki jaringan yang luas untuk providernya, untuk FKTP-nya. Nah, jadi dia istilahnya ke dokter umum dulu, baru ke dokter spesialis. Nah, dari sini kita bisa bandingkan. Nah, itu kalau managed care. Kalau indemnity, dia bisa langsung ke spesialis. Nah, pilihan kita mana? Kalau spesialis, perasaan kita, mohon maaf ya, saya bukan mau mendikotomikan dokter umum dengan dokter spesialis. Dokter itu profesi yang saya sangat hormati sekali. Nah, jadi hanya untuk memberikan ilustrasi.
Nah mungkin orang ada yang merasa kalau ke dokter spesialis bisa langsung cepat sembuh dari persepsinya aja sudah gitu. Nah tetapi ya akibatnya dia kemakan di plafon. Nah sementara kita plafon itu kan ada batasannya, istilahnya ada batasannya, dipakai untuk 1 tahun, kemudian juga kalau sudah habis menjadi tanggungan kita. Tapi kalau managed care, kita tidak ada batas sepanjang kita mengikuti prosedurnya dan masuk benefit yang dijamin oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah dari situ bisa kita lihat menguntungkan mana. Kalau ibu menanya saya, jauh sebelum saya di InHealth, saya sudah mempelajari ini. Saya kebetulan sangat senang asuransi Bapak Ibu. Nah ini udah 30 tahun saya berasuransi. Nah jadi sejak awal nikah, yang pertama saya beli itu adalah bukan yang lain-lain tapi polis asuransi. Istri saya sampai nangis waktu itu, kok beli polis ini apa gitu. Nah jadi belum paham gitulah, tapi sekarang sudah paham. Nah jadi dari situ managed care dan indemnity dari segi plafon yang kita lihat. Ibu concern di plafon atau kenyamanan, itu satu. Nah kemudian yang kedua pokoknya intinya ini kita lebih, kalau indemnity itu lebih fleksibel sepanjang ada plafonnya. Kemanapun kita bisa berobat, baik yang terdaftar di perusahaan perusahaan asuransinya ataupun tidak. Jadi ada yang cashless, ada yang reimburse. Nah, kalau yang managed care tadi itu berjenjang. Itu saja perbedaan utamanya. Nah, tapi kalau saya ditanya atau ini, saya lebih senang itu managed care. Karena dia lebih terkendali baik behavior kita sebagai peserta maupun klaim kepada perusahaan asuransi. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Secara Bu Dinda, keuntungannya ketika renewal, ketika perpanjangan, preminya naiknya itu wajar. Nah, kalau indemnity bisa lebih tinggi gitu karena dia memanfaatkan atau mungkin merasa juga selagi ada plafon habiskan gitu. Nggak sakit pun atau sakit ringan pun pokoknya habiskan gitu. Ada juga persepsi seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita pahamin. Ketika kita berasuransi bukan berarti semuanya kita habiskan gitu. Karena itu berdampak balik kepada kita, baik sebagai peserta maupun perusahaan kita, tempat kita bekerja atau badan usaha kalau istilah asuransi. Nah, jadi kalau ditanya tergantung situasi kita. Ada satu lagi poin yang kita ini tadi, kalau pakai melalui FKTP kelamaan sembuhnya, kalau ke spesialis atau FKTL langsung sembuh gitu. Ada juga, jadi sangat tergantung sih Bapak Ibu itu. Tapi yang penting kita pahami tadi, apa plus minusnya managed care atau indemnity. Dari segi fleksibilitas, dari segi akses, dan dari segi plafonnya. Nah, jadi tentu kalau ditanya, ya kalau perusahaan asuransi baiknya managed care. Nah, tetapi itu sangat tergantung gitu. Nah, bagi peserta, ya kalau dengan pemahaman itu, managed care juga kalau saya mau bisa memberikan kesimpulan. Tetapi itu sangat tergantung Bapak Ibu dan Bu Dinda. Demikian dari Pak. Iya. Oke, jadi kalau yang punya pemahaman kayak habiskan saja itu pengaruh di perusahaannya ya ternyata ya Pak ya nantinya ya. Bisa juga di peserta. Oh, di karena peserta merasa masih ada plafon. Misalnya ada plafon 10 juta, misal 1 tahun. Pokoknya ya karena nggak sakit, pokoknya supaya habis pakai. Ada juga gitu, bisa. Iya. Biar nggak sayang gitu ya maksudnya. Nggak sayang. Nah, padahal itu berefek kepada premi yang meningkat di kemudian hari ketika perpanjangan. Itu sering tuh kan, itu kayaknya kalau kita tuh kayak budaya kita ya sayang udah dipakai aja gitu. Iya. Lebih baik jangan berarti ya. Iya. Oke, baik, dicatat kalau begitu. Kita ke next question, menarik ini pertanyaannya. Dan berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Cika dari Everest Assurance. Bagaimana sebaiknya menjaga klaim rasio yang baik dikarenakan tingkat penggunaan asuransi cukup tinggi dan signifikan saat ini? Pertanyaan ditujukan untuk Bapak Aldi Rinaldi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Maria. Ini perusahaan sendiri nih Pak. Banyak sekali yang menanyakan. Kayaknya anak didiknya. Ada pengujian ke kita kayaknya Pak Maria. Mumpung gitu ya. Mumpung ada di depan jadi kita diuji. Ya kembali ke tadi kalau kita berbicara mengenai klaim. Tadi juga Pak Sumarjono sudah sampaikan bagaimana kesehatan secara perusahaan asuransi juga harus dijaga. Pak Marihot juga menyampaikan tadi mekanisme plan asuransi itu ada 2, baik managed care maupun indemnity gitu ya. Memang klaim ini kan memang selalu menjadi topik yang hangat yang dibicarakan.
Tadi disampaikan juga di narasumber kami bertiga menyampaikan bagaimana yang paling penting adalah kesinambungan. Kesinambungan ekosistem ini secara baik. Baik itu dari sisi asuransinya, lalu dari sisi penggunanya gitu ya. Semua memahami dan semua memiliki rasa untuk bisa sama-sama menjaga klaim ini. Bukan artian klaim ini hanya menjadi tanggung jawab industri asuransi atau pelaku industri. Tapi menjaga klaim ini menjadi kewajiban semua pihak di dalam. Termasuk juga masyarakat pengguna. Bagaimana lebih bijaksana gitu ya dalam memilih. Karena banyak sekali di Indonesia ini sedikit-sedikit sakit kalau punya karena perusahaan asuransi langsung pergi ke rumah sakit. Ya, bahkan mereka tidak mau pergi ke puskesmas gitu, langsung pengennya ke rumah sakit dan seperti kata Pak Mariho tadi, langsung ke dokter spesialis. Begitu ke dokter spesialis kan menjadi serius penanganannya. Lalulah diharuskan periksa yang lain, MRI lah apalah, hanya padahal karena kurang tidur nonton Piala Dunia gitu. Nah ini implikasinya menjadi kemana-mana. Karena dengan tidak memiliki rasa tadi bertanggung jawab atas yang terjadi, baik juga menjaga kesehatan, masyarakat juga penting untuk menjaga kesehatan. Di satu sisi pelindungan asuransi itu betul ada, tetapi itu hanya digunakan pada saat betul-betul terjadi resiko yang mengharuskan kita menggunakan pelindungan asuransi tersebut. Dalam hal ini misalnya kita betul-betul harus masuk rumah sakit baru kita gunakan. Walau bagaimanapun juga semua ada batasannya. Klaim mau berapa tetap ada batasannya. Nah batasannya itu sebetulnya harus dipahami juga oleh semua stakeholder ataupun dalam hal ini adalah terutama bagi pengguna layanan tersebut atau asuransi kesehatan. Semua ada batasnya, tidak ada yang gratis semua bisa dimiliki, tidak ada. Jadi yang paling penting buat saya adalah kalau bagaimana menjaga klaim rasio yang baik, semua harus ada kepentingan di sana. Perusahaan asuransi tentunya akan menjaga itu, di mana kita juga menjaga lebih efisien baik secara pelayanan, bagaimana kita merubah dari manual ke digital gitu ya, semua dan pemahaman daripada tenaga yang ada dalam lingkungan perusahaan juga menjaga bagaimana berlaku secara efisien, efektif, tidak ada redundant proses, semua tujuannya untuk menjadikan produk yang kita tawarkan dan premi yang kita keluarkan itu kompetitif di masyarakat dan tentunya bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pemegang polis kami. Saya kira itu, Ibu Mari. Terima kasih. Pokoknya gunakan dengan bijak ya. Ya, gunakan dengan bijak. Baik. Oke. Berikutnya pertanyaan untuk dari Bapak Daniel Siahaan. Ini pertanyaan bersama ya. Jadi mungkin nanti dijawab bergantian satu persatu. Di tengah tingginya inflasi medis dan kenaikan biaya obat, bagaimana instrumen asuransi kesehatan dapat diposisikan menjadi jaring pengaman keuangan keluarga tanpa justru membebani pengeluaran bulanan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah yang daya belinya sedang tertekan. Silakan mungkin bisa diobati. Saya dulu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Daniel Siahaan ya untuk pertanyaannya. Ada beberapa hal, mungkin yang pertama pengembangan produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini tentu penting. Karena tidak semua peserta itu memerlukan manfaat yang komprehensif, ya, sehingga produk pilihan dan resharing yang proporsional itu akan dapat membantu menekan premi tanpa menghilangkan fungsi dari perlindungan terhadap risiko kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah Coordination of Benefit atau COB tadi. Nah ini antara BPJS ya dengan pelaku perusahaan asuransi komersial ya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan di sebelumnya. Dan yang jangan lupa kita semua juga harus bertanggung jawab adalah terhadap kesehatan kita diri sendiri kita. Ini penting Bapak Ibu, mengingat preventif itu jauh lebih baik daripada kuratif. Jadi pola hidup yang sehat, kemudian kalau begadang boleh Bu untuk nonton bola, tapi jangan dilanjutin ya kalau gitu. udah selesai Harus ada World Cup-nya. Harus istirahat juga gitu ya. Kemudian olahraga dan lain sebagainya. Jadi untuk usia seperti saya ini juga sudah diingatkan kalau olahraga jangan bulu tangkis gitu ya, sama dokter nih Bu. Saya bilang, dok terus gimana ya, Bapak harus ganti gitu. Oh
ganti dokter gitu ya. Ternyata enggak, harus ganti cabang olahraga gitu. Mungkin itu Iya, dari iya, kami. iya. Makasih. Baik. Silakan mungkin Pak Maria menambahkan. Ya, terima kasih Bu Maria, Pak Marjono. Pak Daniel, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana instrumen asuransi kesehatan menjadi family safety net gitu ya, agar tidak membebani pengeluaran bulanan. Nah, jadi di tengah tingginya inflasi medis dan kenaikan biaya obat. Nah, pertama Pak Daniel dan Bapak Ibu para pemirsa, bahwa kalau kita berasuransi, berarti kita sudah keuntungan berasuransi itu adalah pertama memberikan peace of mind, ketenangan atau ketenangan pikiran. Nah, kalau pikiran tenang, biasanya ada yang menyebutkan bahwa sumber dari penyakit itu ada karena pikiran. Nah, kalau kita berasuransi, itu premi yang kita bayar itulah harga untuk memberikan kita peace of mind, ketenangan pikiran gitu ya. Nah, jadi itu sudah mengurangi penyakit. Kalau Bapak asuransi itu sudah mengurangi potensi risiko penyakit. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berasuransi, kita juga perlu memahamin apa yang di cover, apa benefitnya, apa yang tidak. Supaya jangan merasa, oh kalau sudah asuransi semua di cover. Tidak seperti itu Bapak Ibu semua. Artinya kita pahamin. Kemudian kita juga harus aktif seperti tadi dikatakan oleh Pak Sumarjono dan Pak Aldi. Kita harus melakukan aktif healthy lifestyle management. Nah, artinya kita berolahraga, kita makan, kita apa yang ini kita atur gitu ya. Nah, saya mohon izin memberikan contoh. Kebetulan ini. Saya seperti yang saya sebutkan tadi sudah berasuransi ketika saya awal nikah 30 tahun yang lalu. Nah, ketika saya berasuransi karena merokok itu menyebabkan ekstra premi, saya sih tidak perokok, tetapi itu membuat saya bertekad tidak merokok gitu. Gitu. Jadi artinya dari situ saja sudah mengurangi premi gitu. Nah, kalau dibilang kita merokok, kalau kita masuk asuransi itu pasti bisa ekstra premi 25%, 50%, atau bisa ditolak. Bukan berarti perusahaan asuransi itu menerima saja. Ada proses tadi yang banyak disampaikan oleh Pak Sumarjono, itu proses underwriting gitu. Kita di-assess, kita dicek gitu semuanya. Nah, jadi kita juga harus aware terhadap kesehatan kita. Tadi event berasuransi. Nah, jadi Bapak Ibu, satu lagi saya sarankan adalah kalau kita misalnya sebagai pegawai atau pekerja di perusahaan atau institusi, kita ada asuransi kesehatan kumpulan. Nah, artinya kesehatan yang karena perusahaan kita yang berasuransi kita ikut gitu. Tapi kalau karena awareness kita, karena kesadaran kita tidak gitu. Oleh karena itu, saya tidak bermaksud mempromosikan satu atau dua perusahaan, tetapi maksudnya, marilah kita berasuransi karena kita pribadi, karena kesadaran kita gitu. Karena itu banyak membantu awareness kita terhadap asuransi, pentingnya asuransi. Nah, masalahnya nanti kalau kita hanya mengandalkan karena di perusahaan kita atau institusi kita, ketika kita pensiun belum tentu dapat lagi. Bukan belum tentu tidak dapat lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kita harus jauh-jauh hari ketika kita pensiun masuk asuransi, kecil kemungkinan Bapak Ibu diterima. Itu biarpun bayar mahal itu karena sesehat-sehatnya kita, usia pensiun OJK berapa? 60. Mau sesehat-sehatnya kita, atau ada yang institusi 65, mau sesehat-sehatnya kita, itu sudah ada tabel aktuarianya, umur sekianlah risikonya gitu, sekianlah preminya gitu. Itu kan Pak Aldi kan? Iya gitu. Jadi dan aneh juga kalau misalnya umur 60 tidak pernah ada gula, tidak ada pernah asam urat, tidak pernah ada apa gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi jauh-jauh hari harus kita sudah masuk gitu. Karena tidak ada yang bisa melawan waktu. Jadi itulah awareness kita, Pak. Jadi selain karena kita di cover oleh kantor atau institusi tempat kita bekerja, kita dengan kesadaran sendiri. Nah, jadi saya izin lagi kalau ini, ketika saya berasuransi, itu polisnya itu yang kecil-kecil hurufnya itu saya baca semua, Pak. Gitu. Jadi supaya saya tahu apa yang di cover dan berapa gitu. Nah, jauh sebelum saya berkarir selama ini di perbankan. Nah, tetapi jauh sebelum di asuransi kesehatan ini, di InHealth, saya sudah
senang asuransi dan saya baca-baca itu Pak, polis-polis yang kecil itu. Jadi saya tidak pernah berkonflik dengan perusahaan asuransi. Oh ini kok nggak di cover, ini kok ini gitu. Jadi pemahaman kita sebenarnya yang penting. Nah, jadi hubungan saya dengan perusahaan asuransi baik-baik saja gitu. Karena ya kita memahamin yang sering dispute atau pengaduan itu karena itu kurang memahamin itu. Ya, itu Pak, itu pemahaman saya. Jadi kalau kita sudah perusahaan asuransi, berarti sudah terproteksi lah Pak, sudah ada batas atas untuk biaya kesehatan. Gitu. Yang penting tadi itu ya self awareness-nya juga ya harus tinggi untuk selalu bisa menjaga kesehatan. Baik Pak Aldi, boleh Pak, memang waktunya Bapak nambah. Ya udah banyak dari Pak Marjono dan Pak Marihot. Jadi intinya adalah sebetulnya kalau kita ngomongin asuransi kesehatan, Indonesia ini sudah punya namanya basic program. Namanya di BPJS Kesehatan. Itu sudah terlindungi sebetulnya masyarakat Indonesia. Cuman masalahnya kan kadang masyarakat Indonesia ini ingin menikmati juga layanan servis yang berlebih. Sehingga dibuatlah harus tadi ada basic, ada layanan tambahan. Kalau Bapak Ibu masyarakat Indonesia masuk ke layanan basic, Bapak Ibu hanya membayar premi BPJS Kesehatan selesai. Karena ada prosedur tahapan-tahapan yang harus diikuti. Harus masuk FKPTP 1. Fasilitas kesehatan pertama masuk, kalau harus lanjut ke rumah sakit, ikutin saja jalur itu, tidak ada karena biaya tambahan untuk kesehatan. Tapi ada beberapa masyarakat Indonesia kan kalau selama ini terbiasa dapat pelayanan khusus di rumah sakit, dia tidak terbiasa dengan layanan basic yang diberikan oleh BPJS. Sehingga ada penambahan asuransi. Nah, penambahan asuransi kalau saya mau imbau adalah belilah produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak perusahaan asuransi mau yang ke luar negeri, kemana banyak. Tapi belilah yang sesuai kebutuhan. Saya pengen global tapi nggak pernah pergi ke luar negeri. Buat apa berlebih? Ya, belilah produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga preminya pun akan mengikuti dengan manfaat yang bisa diberikan. Dan sekarang sedang ada pembahasan ataupun sedang ada mengarah bagaimana kita menciptakan kolaborasi di antara para penyelenggara jaminan ini. Oleh karena itu tadi ada yang namanya kita bicara mengenai COB gitu ya, koordinasi antar penyelenggara jaminan. Ini membantu masyarakat mendapat pelayanan basic, tapi juga jika ada ekses di situ dan memiliki asuransi kesehatan tambahan atau swasta, bisa juga digunakan untuk mengcover biaya kesehatan yang memang saat ini inflasinya cukup tinggi di medis maupun di biaya pengobatan tersebut. Saya kira itu. Baik, cukup dipahami. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk jawabannya ya, begitu komprehensif. Semoga bisa terjawab ya Pak Daniel Siahaan untuk pertanyaannya. Nah berikutnya kita pertanyaannya ini dari Pak Jonathan untuk Pak Sumarjono. Dengan co-payment pada POJK 36 tahun 2025, apa yang ingin dicapai dari pihak pemangku kepentingan sementara ada iuran yang dibayarkan juga? Baik, ini pertanyaannya menarik. Terima kasih Pak Jonathan ya. Kenapa sih harus ada co-payment gitu ya? Ini sebenarnya ingin kita ini mendisiplinkan sistem kita. Sekarang ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Marihot ataupun Pak Aldi, sakit sedikit biasanya udah langsung ke rumah sakit, bahkan spesialis tadi. Nah, kalau kita bicara asuransi kendaraan bermotor, ini yang sudah biasa kita kita punya gitu ya. Kalau kita mau ke bengkel, kalau misalnya wah ini lecet karena ini, itu biasanya kena namanya deductible ya, deductible. Apakah 300.000 atau 500.000? Sebenarnya itu adalah untuk mendisiplinkan kita bahwa ada loh risiko yang memang harus menjadi tanggungan kita. Kalaupun nanti ke ini berarti ada beban kita supaya kita lebih berhati-hati. Nah, dalam hal ini juga sama, kita juga harus kemudian menjaga diri supaya tidak jatuh sakit. Kalaupun sakit sebenarnya ini sakitnya apa ya? Biasanya kan kalau kita ke dokter umum juga, Bapak istirahat aja cukup. Bahkan ada yang saya pernah nih, Bapak nggak perlu obat karena Bapak istirahat aja cukup di rumah, udah nanti habis itu sembuh. Tapi kalau 3 hari tidak sembuh, nanti tolong datang ke saya. Nah ini penting menurut hemat kami bahwa kita harus disiplin juga terhadap diri kita sendiri gitu ya. Itu ya. Jadi